Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, serta kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, jika sampai hari ini kami ada, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebetulan, namun karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu sebentar lagi memaparkan berita firman Tuhan. Kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, ampuni hamba-Mu atas setiap dosa dan pelanggaran, supaya hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri guna memaparkan firman Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, yang memampukan hamba-Mu, yang memberikan hamba-Mu kekuatan serta kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Pakai hamba, menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang berkuasa di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus, hamba siap memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat dan tetap survive. Karena Allah kita, Allah yang maha dahsyat, tetap melimpahkan anugerahnya atas kita sekalian. Senang sekali hari ini Tuhan berizinkan kita bersama-sama dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pastikan kita semua dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni tentang memenangkan perlombaan. Sekali lagi, memenangkan perlombaan, win the race. Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sungguh indah, sungguh luar biasa datang kepada kita semuanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada tahun 1968 Olimpiade diadakan di negara Meksiko, dan pelari terakhir yang menyelesaikan maraton berasal dari negara Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Saat balapan dia mengalami patah kaki kanannya dan dia tersandung, dia terluka parah, dia begitu kesakitan, dia tertatih-tatih. Lalu kemudian setelah semua orang menyelesaikan balapan dan sudah ditentukan siapa juara 1, juara 2, dan juara 3, bahkan sekitar pukul 7 malam saat hari sudah mulai gelap, secara berangsur-angsur, maka John Stephen masuk untuk melakukan lap terakhir dan menyelesaikan maraton. Penonton memberinya aplaus yang sangat meriah dan stadion kembali bergemuruh dengan standing ovation. Kemudian
Dia ditanya, mengapa Anda tidak berhenti ketika Anda sudah terluka? Lalu kemudian John Stephen memberikan jawaban klasik. Dia berkata begini, "My country didn't send me 5,000 miles to start the finish, but they sent me 5,000 miles to finish the race." Negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil ke seluruh dunia untuk memulai balapan, tetapi untuk menyelesaikannya. Saudara, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa hidup adalah bagaikan perlombaan. Saudara saya sedang berada di arena perlombaan. Arenanya bukan lagi Mexico City, tetapi dunia dan tempat di mana Anda berada. Jika Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa hidup adalah bagaikan perlombaan, tetapi sayang sekali bahwa ada banyak orang tidak pernah menyelesaikan perlombaan di sepanjang hidupnya. Beberapa orang tidak tahu dia sedang berada di arena perlombaan. Saya bertemu orang-orang sepanjang waktu dan menjadikan sebuah pengalaman bahwa mereka tidak memiliki tujuan untuk hidup. Mereka berkata, yang penting hidup, pokoknya hidup, tanpa memiliki tujuan dari hidup itu sendiri. Mereka mengira bahwa mereka masih hidup sehingga mereka bisa dan leluasa untuk berjalan-jalan, untuk bersenang-senang, untuk bersantai ria, pendek kata menikmati hidup mereka. Saudara, jika Anda masih hidup dan sebagian besar dari Anda kelihatan benar-benar masih hidup, maka Tuhan memiliki tujuan untuk hidup Anda dan saya. Anda dan saya sesungguhnya sedang berlomba di arena perlombaan. Hari ini kita akan melihat bagaimana menjalankan perlombaan dengan baik. Bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan juga dengan baik. Tetapi kita tidak dapat memenangkan perlombaan secara kolektif atau secara bersama-sama jika kita tidak menjalankan balapan itu secara individu. Untuk itu saya ingin mengajak beberapa langkah yang harus kita ambil secara individu atau perseorangan. Tujuannya adalah agar kita dapat berkata sama seperti Rasul Paulus katakan ribuan tahun yang silam. Saat kematianku sudah dekat dan aku telah berjuang dengan baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan dan aku telah memelihara iman. Artinya Paulus telah hidup dengan setia kepada Tuhan Yesus. Sekarang telah tersedia bagi Paulus mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Paulus oleh Tuhan, hakim yang hadir pada harinya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara, apakah Anda bisa mengatakan itu tentang hidup Anda? Apakah kita bisa bersama-sama mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Begitu juga tentang keluarga Anda, sahabat Anda, sanak family Anda. Bahwa Anda dan saya sedang menjalankan perlombaan yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan izinkan pada hari ini. Apakah Anda merasa bahwa Anda dan saya memenangkan perlombaan hari ini? Saudara, Alkitab memberi kita aturan perlombaan yang bisa kita ikuti jika kita ingin memenangkan perlombaan itu.
Sekarang, bagaimana cara memenangkan perlombaan? Yang pertama adalah menanggalkan semua rintangan. Sekali lagi, menanggalkan semua rintangan. Removing all obstacles. Semua rintangan di sini adalah beban dan dosa. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, terutama dosa yang begitu mudah menghalangi kemajuan kita. Itu aturan pertama. Itu aturan pertama untuk pelatihan, untuk perlombaan. Singkirkan gangguan, singkirkan rintangan. Singkirkan apapun yang akan memperlambat, merintangi Anda dan saya dalam perlombaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Singkirkan semua jenis rintangan atau hambatan, yakni beban dan dosa. Saudara, apa yang harus kita singkirkan? Penulis surat Ibrani menyebutkan beban dan dosa yang begitu mudah menghalangi kemajuan kita. Bayangkan Anda dan saya sedang di arena perlombaan. Anda dan saya membawa beban yang begitu berat. Lalu kita diajar untuk kemudian berlomba. Bagaimana mungkin kita bisa dengan langkah yang cepat, laju perjalanan, laju lari yang begitu cepat, sebelum kita melepaskan semua beban yang berat, semua dosa yang merintangi perjalanan kita, maka mustahil perjalanan kita bisa lancar. Olehnya penulis surat Ibrani berkata, tanggalkan semua beban. Apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi beban Anda di dalam perlombaan ini? Dosa apa yang belum Anda lepaskan dalam perlombaan ini? Ingat, kita sedang dalam perlombaan. Beban maupun dosa harus kita singkirkan. Beban dan dosa harus kita tanggalkan. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, apa yang harus kita singkirkan? Sekali lagi, beban dan dosa yang begitu merintangi lajunya perjalanan kita. Beban dan dosa menghambat pergerakan kita. Kita tidak mungkin bisa bergerak dengan lancar selama beban dan dosa masih merintangi kita, masih menghambat perjalanan hidup kita. Segala macam dosa bisa menghalangi kita memenangkan perlombaan. Kadang kita berpikir bahwa dosa tidak berbahaya. Kita bahkan berpikir ini tidak menyakiti siapapun. Itu hanya masalah kecil yang saya miliki. Itu hanya suatu kebiasaan kecil yang tidak merugikan orang lain. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu membebani Anda dan saya. Membebani kita di dalam berlomba. Itulah menghalangi kita untuk memenangkan perlombaan yang diizinkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sering banyak rintangan yang menyebabkan iman kita menjadi lemah. Rintangan itu diantaranya beban-beban hidup yang selalu menghimpit dan menekan kita. Dan dosa yang sering menyebabkan kita tidak bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menanggalkannya dengan jalan datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Yesus melepaskan segala beban dan
dosa yang merintangi perjalanan perlombaan kita di dalam arena dunia yang kita tempuh hari ini. Bukankah Alkitab katakan Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan yang baru. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara memenangkan perlombaan? Bertekun dalam iman yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, bertekun dalam iman yang tertuju kepada Yesus. Persevering in faith that is directed to Jesus. Ayat yang kedua. Saudara, hidup kita dianalogikan seperti sedang dalam perlombaan. Anda dan saya, kita semua sedang berada di arena perlombaan dan siap dan sedang berlomba. Dunia ini merupakan arena perlombaan. Di mana Anda berada, berdomisili, itu merupakan arena ketika Anda dan saya sedang dalam perlombaan. Untuk memperoleh kemenangan, para peserta lomba harus senantiasa bertekun. Bertekun mulai dari persiapan, kemudian latihan, lalu sampai kepada perlombaan, hingga saudara dan saya memenangkan perlombaan itu sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Anda dan saya harus tetap berjuang, bagaimanapun lelahnya, bagaimanapun letihnya, dan bagaimanapun beratnya medan perjuangan, medan perlombaan. Anda dan saya diharapkan sampai kepada finish dan memenangkan perlombaan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita seperti orang yang sedang berlomba untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus, tertuju kepada Yesus. Tidak boleh tertuju kepada keadaan, tidak boleh tertuju kepada situasi, tidak boleh tertuju kepada kesukaran, kesulitan, tetapi iman kita senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah pertolongan kita, dia sang kompas dalam perjalanan kehidupan kita, dia sang komando untuk memimpin, mengendalikan di dalam perlombaan iman kita di dalam arena dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita harus tekun dalam iman. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lemah, jangan sampai iman kita menjadi keropos, akhirnya mati secara rohani. Harapan besar dan doa kita adalah mampu mengakhiri pertandingan yang diizinkan yang ada dalam dunia ini. Dan tidak hanya mengakhiri pertandingan, tetapi kita memenangkan pertandingan. Kita memenangkan perlombaan dengan terbaik. Sehingga kita akan berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada harinya. Hari Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana cara memenangkan perlombaan. Yang ketiga adalah mengikuti perlombaan. Sekali lagi, mengikuti perlombaan. Get on the race. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi itu
itu mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa kita yang merintangi kita, menghambat kita. Terutama dosa yang begitu mudah menghalangi kemajuan kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, sepanjang sejarah ada banyak contoh yang telah berlari dan menyelesaikan perlombaan dengan terbaik. Perhatikan bagaimana penulis surat Ibrani pasal yang ke-11 memberikan banyak contoh-contoh saksi iman di sana. Anda mungkin dapat memikirkan beberapa orang yang Anda kenal dan telah menyelesaikan perlombaan di zaman Anda. Mungkin juga di internal keluarga Anda, atau mungkin di kalangan gereja, atau mungkin di masyarakat di mana Anda berada. Saudara, mereka mungkin berada sekarang sudah di surga, tapi mereka sudah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Mereka berlari dengan tekun dan memenangkan perlombaan. Berapapun banyaknya putaran, berapapun banyaknya lap yang mereka harus ikuti, mereka sudah tampil di finish dan memenangkan perlombaan. Puji nama Tuhan. Mereka berlari dan memenangkan perlombaan dengan sangat menakjubkan. Sungguh menakjubkan betapa sedikit orang yang menyelesaikan balapan dengan baik. Hanya sedikit. Dan itu sangat menakjubkan. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi saya pernah mendengar bahwa hanya sekitar 2 dari 10 orang, sekali lagi hanya sekitar 2 orang dari 10 orang yang menyelesaikan perlombaan dengan baik. Saya berharap Anda dan saya menjadi seseorang yang mampu menyelesaikan perlombaan itu. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Alkitab berkata bahwa semua yang telah menyelesaikan perlombaan itu seperti kerumunan besar saksi. Sekali lagi, orang-orang yang menyelesaikan perlombaan itu bagaikan kerumunan saksi yang besar. Itu jumlah orang yang sangat banyak. Mereka telah selesai. Dan sekarang mereka seperti penonton yang mengawasi Anda dan saya ketika kita sedang ada di arena perlombaan dalam dunia ini. Saudara, saya tahu ini belum terlambat untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik. Saya sadar Anda dan saya belum ada kamus berkata terlambat untuk kita bersama-sama menyelesaikan perlombaan dengan label is the best, dengan label yang terbaik. Saya juga menyadari bahwa belum terlambat untuk menyingkirkan semua beban berat dan dosa yang merintangi, yang menghambat laju untuk kita berlari. Belum ada sekali lagi kamus untuk terlambat. Mari bangkit bersama-sama, kita maju bersama-sama, kita lari bersama-sama, kita berlomba bersama-sama. Saudara, belum terlambat untuk menyingkirkan semua hambatan. Belum terlambat untuk menyingkirkan semua beban. Belum terlambat untuk menyingkirkan semua dosa-dosa yang ingin menghambat laju ketika kita berlari, ketika kita berlomba di arena perlombaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Saudara-saudara, belum terlambat untuk memperhatikan kepada Yesus dengan serius.
Belum terlambat untuk kita tampil dalam arena perlombaan, mengarahkan mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Belum terlambat untuk mengambil tongkat dan melanjutkan balapan. Saudara-saudara, banyak yang telah selesai memenangkan perlombaan dengan baik, dan mereka memberikan tongkat estafet kepada Anda dan saya. Dan sekarang giliran Anda dan saya memegang tongkat estafet, dan kita dipersiapkan untuk segera berlari dalam perlombaan. Dan harapannya adalah Anda dan saya memenangkan perlombaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan supaya kita dapat memenangkan perlombaan, maka marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi laju perlombaan kita. Mari kita bertekun dalam iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita mengikuti perlombaan. Kita bukan dalam posisi pengecut, kita bukan dalam posisi yang menyerah, tapi Anda dan saya tampil dengan all out untuk mengikuti arena perlombaan. Sudahkah Anda dan saya memenangkan perlombaan hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, meneguhkan firman-Mu dan mengajarkannya secara detail dan secara kompleks. Teguhkanlah firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema. Roh Kudus juga yang mengurapi firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk kami berpegang teguh kepada firman-Mu dan menjadi pemenang dalam perlombaan iman di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita merendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu, terima dan bawalah pulang kelimpahan berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menghibur, menolong, memberkati, menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, tamatkan ibadah kami, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.